Ya. Selamat siang, Pak Will. Selamat siang juga, Bu. Eh, Katanya hari ini Pak Will mau melakukan coaching ya sama Pak Harrison ya. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Oke, ini hari ini saya akan memberi dukungan ke Bapak ya, eh, untuk melakukan coaching, Pak ya. Nah, di sini saya mau nanya dulu, Bapak kira-kira sudah melihat rubrik penilaiannya belum? Sudah, Bu. Ya, jadi Bapak sudah melihat ya, berarti di rubrik Ya, itu ada tiga yang difokuskan ya Pak. Yang ya, pertama Bu. tentang kemitraan, ya, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, itu udah Bapak lihat ya. Iya, ya, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Pak? Eh, yang saya mau ceritakan ke Ibu ini terkait dengan coaching ini adalah bagaimana saya memaksimalkan eh, ketiga rubrik tadi. Yang pertama kemitraan, kreasi, dan memaksimalkan potensi tadi dengan menerapkan mendengarkan aktif Mm-mm. terkait dengan coaching itu. Ya. Jadi kira-kira yang perlu saya fokuskan di mana Pak? Di bagian mana? Yang mendengarkan aktif, Oke, Bu, yang perlu mendengarkan aktif ya difokuskan. Pak. Ya. Oke, jadi nanti saya akan memfokuskan ke bagian eh, proses mendengarkan aktif ya, Pak. Nah, ini sejauh mana nih menurut Bapak nih kemampuan Bapak dalam hal ini nih? Kalau bicara tentang kemampuan saya sendiri, tentunya kalau berkaitan dengan mendengarkan aktif itu yang paling pertama prinsipnya kan harus fokus dulu dari dalam diri. Kemudian terhindar daripada kebisingan sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Yang berikut mungkin berkaitan dengan penggunaan gadget dan lain sebagainya itu yang bisa menimbulkan suasana tidak nyaman. Ya, Jadi rancangannya dalam proses nanti mungkin hal itu yang perlu diperhatikan. ya, oke, benar sekali sih, Pak. Nah, kemudian dari proses ini harapan Bapak apa ke depannya? Harapan saya ke depannya setelah melakukan coaching itu bisa em, lebih fokus kepada mendengarkan diri dalam hal menyelesaikan sebuah persoalan eh, dari teman atau coach, yang mana coach akan memberikan atau mencari solusi, kita bisa mendengarkan solusi tersebut, kemudian hal itulah yang bisa eh, membuat diri kita bisa menjadi seorang coach yang baik, dengan tidak memberikan solusi tetapi kita mendengarkan, kemudian coach sendiri yang bisa mencari solusinya. Jadi mungkin begitu. Oke, luar biasa ya, Pak. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Setelah ini saya akan mengamati Bapak melakukan coaching bersama Pak Harrison. Semoga berhasil, Pak ya. Amin. Baik, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi, Pak Harrison. Ya pagi Pak Will. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Ya Alhamdulillah pagi ini sehat. Begitu juga harapannya Bapak bisa sehat. Amin, puji Tuhan, sehat-sehat saja, Pak. Oh Ya, ya, Bapak, kira-kira eh, apa yang mau disampaikan Bapak ya Pak terkait Will dengan begini. Kebetulan saya mau sedikit sharing ke Bapak terkait permasalahan saya di sekolah. Karena saya di sekolah ini di Sekolah Kejuruan SMK Negeri 1 Nunukan. Menghadapi di awal tahun ajaran baru ini dan sudah mulai minggu aktif. Jadi kami dituntut dari proses persiapan untuk perangkat ajar, Pak. Jadi secara administrasi kami harus mempersiapkan modul secara lebih cepat karena mengingat persiapan dari gaya belajar dan inovasi yang coba kita terapkan ke anak-anak karena di sekolah saya baru 2 tahun ini Pak
penerapan kurikulum merdeka, sampai hari ini kami juga sebagai pendidik itu masih kebingungan terkait bagaimana modul yang memang seharusnya diterapkan masih mengadopsi dari RPP di kurikulum merdeka di RPP 13 kurikulum 2013. Nah, sementara yang sekarang kurikulum merdeka itu ada di kelas 10 dan kelas 11. Nah, kemudian selain itu di administrasi kami juga terkendala dengan bukan terkendala sih, dituntut juga harus membuat pelaporan dan program kegiatan di ekstrakurikuler. Kebetulan saya diamanahkan selain sebagai mengajar, saya juga punya tugas tambahan sebagai wali kelas, kemudian sebagai pembina ekstrakurikuler dan pembina OSIS, Pak. Itu belum lagi di luar kegiatan saya yang juga mungkin bisa membantu siswa-siswi saya dan bahkan mengembangkan karir saya, Pak, sebagai pendidik di SMK. Salah satunya amanah di luar itu, saya pikir ini sebagai bagian dari pengembangan untuk perbaikan mutu pendidikan di Kabupaten Nunukan. Salah satunya saya aktif di organisasi kepemudaan, khususnya di warga suku Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan. Nah, ini yang saya tidak bisa membagi waktu antara kegiatan di sekolah, internal di sekolah dan di luar dari amanah yang saya jalankan. Kebetulan saya dua, Pak. Yang di luar sekolah itu ada sekretaris untuk forum komunikasi warga Tidung, dan di satu sisi saya harus membackup kegiatan kemarin yang baru-baru saya jalankan ini, Irau Adat Tidung Borneo Bersatu ketiga, dan itu mendatangkan 4 negara sahabat termasuk Indonesia dalam pelaksanaan untuk festival atau pesta rakyat khususnya suku Tidung. Nah, dan hari ini saya juga diminta bagaimana caranya untuk menyampaikan pelaporan dan presentasi hasil evaluasi ke dinas terkait, ya salah satunya adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Nah, makanya saya mau sharing ke Bapak nih, karena hari ini tadi malam baru penutupan. Di satu sisi saya juga dituntut sebagai orang tua siswa di sekolah. Ini Pak, saya baru dapat telepon juga dari teman-teman, Pak, bagaimana Bapak bisa ini membagikan waktu untuk bisa juga tanpa harus mengabaikan anak didik Bapak. Seperti itu. Nah, ini yang sedikit ya sebenarnya kalau saya lihat ya kondisi lah, Pak. Kira-kira mungkin apa yang bisa saya ini kan, makanya saya butuh share dengan Pak Will. Mungkin ini yang bisa saya ceritakan sedikit, Pak. Bagus sekali Pak. Baik, Pak Harrison, melihat atau mendengar dari situasi yang sedang terjadi terkait dengan kesibukan Bapak, saya mau bertanya sedikit Pak. Kira-kira dengan berbagai macam kesibukan tadi, apa kira-kira situasi yang membuat Bapak itu bisa mengatasi bagaimana dengan kesibukan tadi, cara mengatasinya seperti apa? Karena kalau saya dengar tadi Pak, kesibukannya luar biasa sekali Pak. Begitu banyak. Kira-kira cara mengatasi awalnya atau langkah awalnya seperti apa Pak? Begitu. Kalau saya secara pribadi, saya memusatkan kepada satu fokus pekerjaan yang bisa harus saya selesaikan dan memprioritaskan beberapa permintaan dari pimpinan, karena kita sekali lagi kami Pak sebagai abdi negara juga di SMK Negeri 1 Nunukan, tentu saya tetap mengutamakan pekerjaan utama. Nah, saya membangun komunikasi ke teman-teman ya, khususnya yang bisa membantu saya untuk bisa berbagi, menghandle termasuk anak didik saya yang setiap hari ya harus saya kontrol, saya awasi. Kemudian begitu juga dengan jam pembelajaran.
Nah, kebetulan kami di SMK itu sistemnya blok, Pak. Jadi pekan ini misalnya ada materi penyampaian di seluruh kelas, kemudian pekan depan kita gunakan sistem praktek. Nah, kebetulan kemarin di awal ajaran minggu pekan kemarin itu saya kena praktek, jadi masih aman karena di awal kan kita masih persiapan MPLS dan seterusnya pengenalan lah kepada peserta didik. Itu juga transisi anak wali saya kelas 11, ketika pada saat di kelas 10 mereka masih penyesuaian. Nah, di minggu ini yang mulai kemarin, nah itu sudah saya kewalahan, keteteran. Tapi saya sudah membangun komunikasi dengan ketua jurusan dan beberapa rekan sejawat. Nah, karena yang saya lihat karena pelaksanaan IRAU kemarin itu persiapannya sudah 1 minggu setelah, dan tadi malam itu juga sudah berakhir, ditutup. Uh, di sini saya diminta lagi untuk menyampaikan hasil dan evaluasi dari kegiatan IRAU Adat Tidung Borneo Bersatu yang ketiga, Pak. Nah, jadi saya juga meminta kondisi dari teman-teman acara untuk menghandle, karena ya saya juga dihadapkan dengan tugas, Pak. Ini sebagai guru penggerak. Nah, jadi makanya saya memprioritaskan, pertama saya memprioritaskan yang urgen, penting, yang mendesak itu saya kerjakan dulu. Ya, kemudian saya utamakan juga saya kerjakan yang penting tapi tidak mendesak, dan itu semua bisa dihandle oleh rekan sejawat saya. Intinya semua bisa berjalan, tidak meninggalkan juga tugas sebagai abdi negara. Jadi anak-anak atau peserta didik saya itu tidak terabaikan. Seperti gitu, Pak Will. Baik, Pak Harrison, bagus sekali kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Harrison terkait dengan uh, situasi dan kondisi yang real ya. Uh, Baik, kira-kira setelah Bapak tadi menyampaikan terkait dengan apa yang harus difokuskan, kemudian setelah itu baru yang lain, apa kira-kira Pak Harrison punya gagasan atau ide ke depannya sehingga nanti semua yang Bapak sampaikan tadi bisa terwujud dengan baik begitu? Iya. Kalau berbicara gagasan sih, Pak, saya ada kekhawatiran lah terhadap semua pekerjaan yang saya lakukan. Di satu sisi itu tadi, saya harus bisa fokus, bisa memusatkan perhatian terhadap, dan saya menggunakan sistem ini, Pak, sistem stop. Jadi terkadang saya harus bisa memanage diri saya dulu, merenung, kira-kira saya ini bermanfaat di mana, dan itu bisa saya lakukan untuk pencapaian tujuan yang saya ingin targetkan. Jadi semuanya saya tetap prioritaskan, karena bagi saya itu adalah sebuah amanah, sebuah pekerjaan, dan semua bermuaranya bagaimana pengembangan kita sebagai pendidik, ya harus bisa membagi waktu, jadi supaya target yang kedepannya itu bisa lebih dilaksanakan. Jadi bukan menjadi hambatan, juga bukan menjadi tantangan, cuma ya ada rasa kekhawatiran saja. Ketika misalnya tadi contoh, setelah kegiatan ini pagi ini seharusnya kami harus sudah mengevaluasi, Pak, itu menyampaikan ke Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Nah, sementara saya ini takut ketika teman yang saya amanahkan ada beberapa item yang mungkin tidak bisa di cover dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh teman-teman, dalam arti untuk perbaikan ke depannya. Nah, karena event IRAU Tidung Borneo Bersatu ini, Pak, juga sebagai ajang untuk bagi peserta didik kami, baik yang di tingkat sekolah dasar, kemudian di sekolah menengah, dan hingga mungkin yang di perguruan tinggi. Nah, ini wadah sebagai ajang silaturahmi, Pak, pesta IRAU ini. Jadi ibaratnya saya berpikir memang kita perlu ke depan untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan harus memang semua pihak stakeholder
antara Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian satuan pendidikan yang akan terlibat, atau ya seperti saya sebagai pendidik di SMK, harus ada pengecualian untuk ya supaya program dari pengembangan minat dan bakat dalam pesta rakyat atau pesta tidung ini itu juga masuk pada tatanan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, kebetulan Pak, saya di ekstrakurikuler seni dan budaya di SMK. Jadi saya ngambil pemahaman kepemimpinan saya seperti itu. Jadi saya mengkomunikasikan Ibu, mohon izin untuk beberapa hari ini saya meninggalkan tugas, tapi saya sudah memberikan minta bantu dengan rekan sejawat yang ada di jurusan ATPH khususnya di SMK untuk menggantikan posisi saya, baik itu sebagai orang tua siswa wali kelas maupun yang mengajar di kelas, Pak. Jadi itu yang sangat saya khawatir untuk kedepannya juga jangan sampai itu saya tinggalkan. Sama dengan pendidikan di guru penggerak ini, ya menuntut kita untuk bagaimana lebih kedepannya bisa memanage tanpa harus mengabaikan semuanya, Pak. Jadi bangun komunikasi saja, bangun pendekatan secara aktif. Mungkin begitu, Pak Will. Bagus sekali Pak. Itu sebenarnya kan salah satu solusi yang Bapak temukan sendiri untuk mengatasi persoalan tadi. Nah, menarik sekali tadi ketika Ya, Bapak sampaikan bahwa ada teknik stop. Itu memang yang pertama mungkin untuk membantu kita ya Bapak ya, terutama Pak Harrison dalam mengatasi persoalan karena dia bisa salah satunya menghilangkan stres karena dengan teknik stop itu. Kemudian kira-kira apa sih yang Bapak harapkan ke depannya agar yang direncanakan tadi terkait dengan kendala tadi bisa diselesaikan dengan baik ke depannya? Harapannya seperti apa dari Bapak? ya. Kalau harapan ke depan, ya yang pertama terkait dengan administrasi, ya terkait administrasi di kurikulum Merdeka ini saya mencoba membangun komunikasi dengan teman khususnya di bidang kurikulum. Jadi lebih aktif, proaktif di Kombel. Jadi komunitas belajar yang akan dibangun. Kemudian juga bermitra dengan teman-teman yang ada di SMK, ya khususnya di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Jadi saling bertukar informasi terkait pengembangan dan persiapan untuk administrasi di kurikulum Merdeka baik di kelas 10 dan di kelas 11. Selain itu, untuk kedepannya juga saya harus membuka PMM karena di PMM itu Bapak kayaknya lengkap sudah, tinggal dari kita untuk mengatur waktu, saling berbagi juga dengan teman sejawat. Jadi lebih lebih banyak berkolaborasi, saling memberikan masukan ya. Seperti saya minta masukan ke Bapak nih kan, Bapak juga mungkin bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya ceritakan pengalaman, dan saya juga lebih merasa lebih harapan ke depan tuh bisa tercapai apa yang saya dapatkan. Cuma ya itu walaupun ada rasa khawatir kemudian semua itu tidak bisa dilaksanakan, tetapi saya eksekusi dengan baik, saya bangun komunikasi ya termasuk tadi amanah di awal tahun ajaran baru ini saya harus membuatkan program. Nah, program kerja itu juga harus disampaikan kepada pimpinan. Salah satunya di pengembangan ekstrakurikuler seni dan budaya. Nah, alhamdulillah Pak Will, ini ke depan kita ada program gerakan seniman masuk sekolah Pak. Nah, jadi kami alhamdulillah saya di bidang di eskul ini terbantukan. Jadi saya diminta untuk mencari seniman. Alhamdulillah kemarin saya sudah akan ke depan membuat MOU kepada Sanggar Tari Busak Malai karena di sekolah saya untuk di penari sudah banyak tapi di pemusik belum. Jadi saya fokus untuk tahun depan ini dalam satu semester ini untuk mensiasati murid saya atau binaan saya itu sudah bisa bermain musik. Jadi untuk mempersiapkan program di FL2SN Pak. Jadi ada seni tradisional, kemudian ada gitar solo,
dan masih banyak lagi pengembangan seni yang perlu kami siapkan. Kemudian untuk yang Irau tadi Pak, yaitu tadi saya sudah membuatkan apa press release lah, semacam apa yang sudah target, kendala, harapan, dan untuk kedepannya Irau ini ya harus dipersiapkan lebih matang karena tahun ini Pak juga baru dikonekkan dengan agenda Hari Ulang Tahun Kabupaten Nunukan yang ke-25. Nah, itu sudah luar biasa, menyatukan dua agenda dalam satu payung dinaungi oleh kepala daerah yaitu Ibu Bupati Nunukan sebagai pimpinan daerah kita. Harapannya ke depan ya lebih baik lagi bisa membangun komunikasi bermitra dengan Dinas Pariwisata Provinsi dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Republik Indonesia. Itu Pak Will. Baik, bagus sekali Bapak terkait dengan ide-ide yang disampaikan memang luar biasa. Saya sangat setuju ya Pak. Ide-ide yang Ya, bagus. Untuk komitmen mungkin mulai besok dan seterusnya kira-kira komitmen yang apa kira-kira yang akan dilakukan? kalau komitmen yang jelas saya harus memprioritaskan dulu yang menurut saya penting dan itu mendesak untuk menyelamatkan ya bagaimana harus tanpa meninggalkan tugas saya sebagai pendidik ya kebutuhan murid saya dulu yang saya utamakan tanpa walaupun saya didesak dengan beberapa ketua dari panitia maupun kepala sekolah jadi saya harus membangun komunikasi, komitmen dengan siswa saya supaya mereka juga ya semangat belajarnya kembali. Seperti itu Pak. Jadi dengan mempersiapkan itu tadi administrasi, kemudian gaya belajar mereka kita juga bisa penuhi. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Harrison. Tidak sadar waktu kita sudah di penghujung diskusi hari ini. Betul Oke, sekali apa terima yang kasih juga Pak disampaikan oleh Wil. Bapak tadi. Ya, Semoga apa yang disampaikan Bapak itu bisa Bapak lakukan dengan baik. ya, makasih Pak Wil sudah mau mendengarkan. Ya, sama-sama Pak. Oke. Ya, oke. Pak Will, tadi saya sudah mengamati ya proses coaching Bapak bersama Pak Harrison. Di sini saya ada catatan. Tadi kan yang Bapak ingin fokuskan itu mendengarkan aktif ya Pak tadi ya. Ya, ya. Nah, kemudian untuk memberi pertanyaan juga ya. Nah, di sini saya lihat Bapak sudah menerapkan bagaimana cara mendengarkan aktif. Jadi Bapak menyambung apa yang sudah diceritakan oleh Pak Harrison. Kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga dari pertanyaan Bapak itu menggali apa namanya solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Harrison. Jadi saya rasa Bapak sudah menerapkan itu ya, yang tadi yang Bapak ingin saya fokuskan. Kemudian setelah ini, saya mau nanya nih, kira-kira setelah melakukan proses coaching tadi ini, bagaimana perasaan Bapak? Baik, perasaannya sangat senang yang paling pertama karena dengan berdiskusi bersama Coach tadi ternyata kita dalam menerapkan coaching itu memang dan terutama untuk mendengar aktif itu sangat penting sekali sehingga apa yang disampaikan oleh Coach itu bisa diserapi dengan baik. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua senang sekali karena Ko Aceh tadi sangat luar biasa memberikan umpan balik yang kemudian bisa menyadarkan saya terkait dengan coaching yang akan diterapkan itu memang penting untuk mengikuti alur tirta yang sudah dipelajari. Mungkin seperti itu, Bu. Dari proses tadi ini Pak ya, bagaimana Bapak bisa menilai performa Bapak nih
ketika melakukan coaching? Kira-kira menurut Bapak sudah bagaimana? Sudah cukup atau belum? Seperti itu, Pak. Baik, kalau untuk menilai sendiri-sendiri mungkin sebenarnya agak susah, tapi saya akan mencoba menjawab terkait apa yang disampaikan oleh Ibu. Hmm. Kalau mau bilang cukuplah terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Karena menurut saya ini Bu ya, saya sudah menerapkan istilah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Jadi cukuplah ya, Cukup ya. ya Jadi Bu. kira-kira nih untuk meningkatkan kan Bapak merasa cukup ya. Berarti kan masih ada tahap lagi ya di atas cukup. Kira-kira bagaimana upaya Bapak untuk melakukan itu? Untuk meningkatkan performa Bapak tuh supaya lebih baik lagi. Yang perlu ditingkatkan sebenarnya supaya performa lebih baik lagi. Eh, di sini yang saya ambil terkait dengan mendengar aktif itu lebih fokus lagi Bu, lebih fokus terhadap diri. Jadi itu yang paling penting. Kalau saya fokus maka penerapan mendengar aktif itu pasti akan berjalan dengan baik. Kalau contoh terkait dengan kurang fokus mungkin masih ada kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar sehingga membuat saya belum terlalu fokus terkait dengan pelaksanaan coaching ini. Oh, baik, Pak. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi, Pak ya. Apa yang bisa Bapak dapatkan setelah melakukan proses coaching ini? Baik, yang pertama itu pemahaman baru yang saya dapatkan, kemudian yang harus saya salurkan dan saya terapkan ke depannya, sehingga di saat melakukan coaching ke depannya betul-betul terarah sesuai dengan yang pertama kompetensi inti coaching itu sendiri, kemudian alur tirta itu yang saya dapatkan yang akan saya terapkan ke depannya. Seperti itu, Bu. Oke, sudah cukup ya Pak Will. Sudah proses observasi saya. Semoga kedepannya lagi Pak Wilfridus bisa lebih baik lagi mencapai apa yang Bapak inginkan menjadi kata sempurna. Seperti itu. Oke, Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih karena sudah membantu saya saat ini sehingga saya bisa mendapatkan uh, ilmu tambahan terkait dengan coaching ini. oke. Oke, terima kasih Pak Wilfridus. Selamat siang Pak Wil. Selamat siang Bu.